Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini materi kita yaitu tentang sholat berjamaah. Nah, itu sholat berjamaah. Tentunya kita paham bahwa sholat berjamaah adalah lawan atau kebalikan dari sholat sendirian. Lalu, apakah itu sholat berjamaah ini? Sholat berjamaah pengertiannya ada di layar berikut. Pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan atau dilaksanakan secara bersama-sama. Dua orang boleh lebih. Biasa yang kita saksikan orang sholat berjamaah di masjid itu banyak. Nah, tentunya sholat berjamaah ini terdiri atas imam dan makmum. Dalam melaksanakan sholat berjamaah ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh imam dan makmum. Nah, berikutnya hukum sholat berjamaah. Nah, seperti yang terlihat, sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu artinya sunnah yang dipentingkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Nah, biasanya laki-laki itu diutamakan untuk sholat fardu secara berjamaah di masjid. Sementara bagi perempuan, sholat berjamaah itu lebih utama untuk dikerjakan di rumah. Adapun suruhan agama tentang sholat berjamaah seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keutamaan sholat berjamaah itu ada 27 derajat. Rasul bersabda dari Ibnu Umar, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jama'ati tafdulu ala sholatil fazzi bisab'in wa isrina darajah. Rawahul Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian, yaitu 27 derajat keutamaannya. Jadi sholat berjamaah itu keutamaannya ada 27 derajat dibandingkan kita sholat sendirian. Nah, selanjutnya yaitu terkait tentang syarat-syarat sholat berjamaah. Sholat berjamaah tentu kita tahu sholat yang dikerjakan dua orang atau lebih. Tentunya di antara mereka ada yang bertindak menjadi imam dan selebihnya menjadi makmum. Jadi syarat-syarat sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Yang kedua ada makmum berniat untuk mengikuti imam. Kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, artinya satu tempat, tidak boleh berbeda tempat. Nah, jadi harus satu tempat. Kemudian sholat makmum harus sesuai dengan sholat imamnya. Kalau imamnya sholat zuhur, maka makmumnya juga sholat zuhur. Kalau imamnya sholat asar, maka makmumnya juga sholat asar. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam ini antaranya apabila imam laki-laki boleh mengimami laki-laki dan perempuan. Tetapi bagi imam perempuan hanya boleh mengimami perempuan saja. Saya ulang, imam laki-laki boleh mengimami laki-laki dan perempuan. Tetapi imam perempuan hanya boleh mengimami perempuan saja. Kemudian syarat imam yang kedua balik. Balik itu artinya dewasa. Nah, kemudian berakal sehat. Berakal sehat, sejahtera pikirannya. Nah, kemudian yang ketiga fasih membaca Al-Quran. Fasih membaca Al-Quran dan cukup hafalannya. Ada hafalan ayat Al-Quran. Fasih membaca Al-Quran. Nah, itu yang dituntut menjadi imam. Kemudian yang keempat, mempunyai ilmu agama yang memadai
Nah, ilmu agama tentang apa? Yaitu tentang tata cara sholat berjamaah. Apa yang membatalkan sholat berjamaah, apa saja halangannya, tentu ia ketahui. Bagaimana ia mengimami sholat berjamaah harusnya, itu dia harus diketahui. Kemudian, apabila berkumpul orang pandai di sana, sama-sama fasih, sama-sama berakal sehat, kemudian ilmu agamanya luas, maka pilihlah di antara mereka yang lebih tua umurnya. Selanjutnya, syarat menjadi makmum, ini yang pertama, berniat mengikuti imam. Kemudian yang kedua, mengikuti gerakan imam. Yang ketiga, tidak boleh mendahului imam. Jenis sholat. Yang keempat, jenis sholat harus sama dengan sholatnya imam. Kemudian dilaksanakan dalam satu tempat, misalnya masjid, musola, langgar, dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis makmum, ada makmum muafik. Ini makmum yang mendapati dari awal sholat beserta imam. Artinya takbiratul imam ia dapati. Imam takbir, dia sudah bisa mengikuti takbir bersama imam. Setelah imam takbir. Kemudian makmum yang kedua jenisnya makmum masbuk. Yaitu makmum yang datangnya terlambat. Sementara imam sudah melakukan rukun atau melaksanakan rukun sholat seperti sesudah imam Fatihah ataupun tertinggal satu rakaat. Berikut yang mau kita jelaskan yaitu tentang halangan sholat berjamaah. Halangan sholat berjamaah antara lain di sini ada kita jelaskan hujan lebat atau angin kencang, menyusahkan perjalanan ke masjid. Misalnya ada halangan yang menyebabkan kita sulit untuk datang ke masjid. Kemudian sakit yang cukup parah. Sakit yang ringan tentunya tidak menjadi halangan. Kemudian karena lapar dan haus, sedangkan makanan sudah tersedia. Kenapa ini harus ada larangan? Boleh menjadi halangan sebab orang sholat dalam keadaan lapar, itu sholatnya tidak bisa khusyuk. Dia mengingat tentang makanan. Makanya disunahkan bagi orang yang lapar, itu makan dahulu sedikit, baru ia melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, yang keempat, selanjutnya yaitu merasa ingin buang air besar atau buang air kecil. Sebab dimakruhkan sholat bagi orang yang menahan hadas. Menahan hadas. Seperti buang angin, buang air besar, dan buang air kecil tak boleh kita tahan. Kita buanglah itu dulu, baru kita ikuti sholat berjamaah. Kemudian ketentuan selanjutnya itu saf atau barisan sholat berjamaah. Apabila makmumnya sendiri, ia berdiri di belakang imam, tetapi sebelah kanan hampir sejajar dengan imam. Apabila lebih dari satu orang, mereka berdiri di belakang imam seimbang barisan kanan kiri. Apabila terdiri dari jamaah laki-laki dan perempuan, urutannya baris paling depan. Makmum adalah laki-laki, kemudian anak-anak, dan kemudian baris paling belakang adalah perempuan. Berikut adalah tata cara sholat berjamaah, antara lain sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah seperti yang dilaksanakan di masjid atau di langgar atau di musola. Kemudian barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan di belakang imam. Kemudian imam harus mengatur saf agar saf itu rapat dan lurus demi kesempurnaan sholat berjamaah. Kemudian di dalam sholat berjamaah makmum wajib berniat mengikut imam. Dan selanjutnya makmum harus mengikuti gerakan imam. Kalau imam berdiri, makmum berdiri. Kalau imam ruku, makmum ruku. Kalau imam sujud, maka makmum pun sujud. Dan yang terakhir,
kita berkaitan tentang hikmah sholat berjamaah. Apa hikmah sholat berjamaah? Namanya kumpul orang ramai, maka ada hikmahnya. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan ketakwaan, itu sudah jelas karena kita beribadah. Selanjutnya, lebih khusyuk dan sempurna dalam sholat. Sebab kalau imam khusyuk, semua jamaah dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dalam sholat berjamaah banyak yang mengerjakannya, maka satu saja di antara mereka khusyuk, maka jamaah tersebut dihitung khusyuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyambung tali silaturahmi dengan jiran tetangga kita berjumpa dalam satu tempat, yaitu masjidnya Allah Ta'ala. Kemudian sebagai syiar ajaran Islam, orang tahu bahwa agama lain juga tahu, suku lain juga tahu, orang yang tidak non-muslim juga tahu bahwa orang syiarnya itu kita kerja, syiar sholat itu kita kerjakan secara berjamaah. Oh begitu rupanya cara orang Islam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian melatih kedisiplinan dan ketaatan kepada pemimpin. Sebab kita harus patuh, harus mengikuti semua gerakan imam. Tidak boleh menyelisih imam. Disitulah kita terlatih bahwa kita mengikuti apa yang dikerjakan imam. Begitu juga lah dalam kehidupan ini kita terlatih untuk mengikuti pemimpin selama pemimpin itu melaksanakan atau melakukan yang baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqi fi ma'siyatillah, orang tidak boleh taat atau mengikuti orang lain kalau dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dan yang terakhir, ini yang terakhir, keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat munfarid. Sholat berjamaah itu keutamaannya menjalin silaturahmi. Kita tahu bahwa silaturahmi itu banyak manfaatnya, diantaranya memanjangkan umur, mengundang rezeki, menjalin kasih sayang dengan yang lain, melahirkan rahmat di antara sesama. Kemudian yang kedua mengajarkan hidup disiplin. Begitu azan, kita meninggalkan pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu mendatangkan keuntungan yang besar, tapi karena kedisiplinan kita kepada Allah, kita tinggalkan untuk sejenak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Kita berdiri sama, rukuk sama, sujud sama, mencerminkan kebersamaan. Kalau sholatnya saja kita sudah sama, apalagi dalam kehidupan ini tentu untuk mengatasi segala permasalahan kita terlatih melalui sholat berjamaah untuk bersama-sama mengatasi semua permasalahan. Kemudian menghindari sifat kemuan sendiri. Biasa kalau sholat sendiri maunya kita melaksanakan cepat atau lambat, tetapi dalam sholat berjamaah kita terbiasa mengikuti seorang pemimpin. Jadi tidak mengikuti keinginan sendiri. Kemudian mengajarkan kepatuhan seorang muslim tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuh kita sholat tepat waktu, meninggalkan pekerjaan sejenak untuk beribadah kepada Allah. Menjadi masyarakat yang patuh secara majemuk bersama, tentu ini akan mendatangkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi kita tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan materi yang saya bawa ini, saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nasrul minallah fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.